Halo kawan pajak, selamat datang di Sipakatau Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan pemateri kita yaitu Kak Wawan. Kak Wawan. Saya sendiri adalah Andezula Bater Deceng. Kami adalah tenaga penyuluh pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Nah, bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat, dan sehat. bahagia tentunya. Kita harap kawan pajak semua juga dalam keadaan sehat ya Kak. Amin, amin, Nah, amin. jadi kan kalau sehat bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Tentu saja Kak. Pada Sipakatau Podcast hari ini kita akan membahas terkait permohonan layanan administrasi perpajakan melalui Cortex. Seperti yang kita tahu bersama, kalau Cortex saat ini administrasi perpajakan eh, di Direktorat Jenderal Pajak sudah diadministrasikan melalui Cortex ya Kak Betul. per 2025 ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dua layanan administrasi perpajakan yang kayaknya akhir-akhir ini sering sekali ditanyakan oleh kawan pajak di helpdesk maupun layanan online di KPP Makassar Utara. Ada dua nih Kak, apa aja Kak Wawan? Yang saya ingat ya, yang banyak akhir-akhir ini adalah terkait layanan SKF, surat keterangan fiskal, sama terkait dengan permintaan status KSWP Betul. atau konfirmasi status wajib pajak. Nah, seperti itu Kak. Betul Kak. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke materi ya Kak. Boleh. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak, apa sih KSWP itu? KSWP ya, konfirmasi status wajib pajak. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik. Nah, ketentuan itu diatur di Per 43 tahun 2015. Jadi setiap instansi pemerintah yang akan memberikan layanan publik ke masyarakat, dalam hal ini wajib pajak ya, itu meminta terkait penetapan status wajib pajaknya apakah valid atau tidak. Nah, itulah yang dimaksud dengan skema KSPP atau konfirmasi status wajib pajak. Baik. Jadi untuk KSWP sendiri ini Kak, wajib pajak jenis apa saja yang bisa mengajukan? Kalau untuk jenis wajib pajaknya semua boleh, orang pribadi boleh, badan boleh. Termasuk misalnya yang melakukan kegiatan usaha ya, tentunya yang paling banyak kadang diminta ya, terutama kayak layanan terkait untuk pengadaan barang jasa. Nah, itu yang paling sering dijadikan syarat ya sebelum ikut tender atau lelang misalnya, seperti itu. Bahkan jadi persyaratan ya Kak sebelum ikut pengadaan di instansi pemerintah. Nah, kita bahas terkait KSWP dulu ya Kak sebelum masuk ke SKF-nya. Untuk KSWP sendiri kan sebelumnya kita tahu diajukan lewat DJP online ya Kak. Mungkin kawan pajak yang familiarnya itu diajukan melalui DJP online. Namun per Januari 2025 kemarin untuk permohonan KSWP ini harus diajukan melalui Cortex Kak. Betul. Nah, untuk itu untuk pengajuannya. Jadi memang dulu ya, itu kan layanan KSPP dari dulu ya kawan pajak ya. Setiap kita butuh dokumen itu kita ajukan melalui DJP online. Nah, untuk tahun 2025 karena kita sudah implementasikan Cortex ya, jadi memang pengajuannya itu menggunakan aplikasi Cortex di menu layanan administrasi seperti itu. Nah, sebelum masuk ke tata caranya nih Kak, boleh nggak Kak dijelaskan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak jika ingin mengajukan KSWP? Kalau persyaratannya mungkin sama ya, yang waktu kawan pajak ajukan lewat DJP online, tentu saja memastikan sendiri status perpajakan saya apakah sudah beres nih dalam tanda petik ya. Misalnya nama NPWP sudah sesuai enggak sama data-data yang ada di instansi tersebut. Kemudian terkait pelaporan misalnya, nah itu tentu yang dijadikan validasi di Cortex yaitu adalah data pelaporan SPT, khususnya SPT tahunan 2 tahun terakhir ya. Setelah KSWP ini selanjutnya kita akan membahas terkait langkah-langkah bagaimana pengajuan KSWP ini. Nah, bisa dijelaskan nggak Kak? Baik, untuk pengajuan KSWP ya di Cortex itu nanti kawan pajak silahkan login dulu, kemudian nanti lakukan sesi impersonate ya, login pakai NIK PIC atau pengurus, kemudian memilih akun badan, kemudian masuk ke menu layanan wajib pajak. Layanan wajib pajak. Lalu pilih layanan administrasi, kemudian klik buat permohonan layanan administrasi seperti itu. Kemudian
Jangan lupa ketika sudah masuk di menu tersebut pilih yang namanya penunjukan. Nomor penunjukan Nomor ya. penunjukan, betul. Iya, nomor penunjukan itu nanti kita lanjut dengan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Kalau tidak salah ingat itu di menu AS01 ya, Iya, paling betul, atas. paling atas. Betul. Kemudian jangan lupa pilih submenunya di AS02, AS02. iya, Kak, 02 Khusus ya. KSWP ya, konfirmasi status wajib pajak. Nah, setelah itu silakan secara sistem ketika sudah klik simpan, nanti aplikasi akan mengarahkan kembali ke halaman depan. Nanti kawan pajak masuk kembali ke alur kasus. Nah, silakan dilengkapi data-data tadi termasuk instansi pemberi layanan publiknya, kemudian jenis layanan publik yang diinginkan, kemudian kita isi tahun pajak, kemudian juga jabatan ya. Nah, setelah itu silakan klik tombol submit. Nanti secara sistem atau secara otomatis proses permohonannya akan dilakukan secara sistem dan betul. hingga selesai. Hingga selesai. Jadi nanti akan ada bukti penerimaan elektronik dulu ya Kak. Betul. Lalu ditunggu. Memang nggak langsung jadi nih Kak. Tunggu ada notifikasinya selama 5 detik. 5 Nanti detik. setelah itu KSWP-nya bisa langsung didownload oleh kawan pajak. Nah, jadi nanti semua diprosesnya secara otomatis ya kawan pajak. Jadi tinggal nunggu kurang lebih 5 detik, kemudian nanti ketika tombol downloadnya sudah muncul berarti dokumennya sudah siap Bisa juga. di-download, Betul, betul. seperti itu. Baik, untuk tutorial dari KSWP ya Kak, permohonan KSWP. Nah, tadi ini kita udah bahas pakai KSWP Kak. Kita akan membahas selanjutnya ke SKF Kak. SKF nih Kak. Untuk SKF bisa dijelaskan Kak, apa itu SKF dan bagaimana SKF ini bisa diajukan? Jadi SKF itu surat keterangan fiskal ya, mirip sih dengan KSPP. Hanya saja kalau SKF itu dia lebih ke pemenuhan kewajiban perpajakan. Bisa berupa pelaporan, bisa juga berupa terkait data tunggakan pajak. Jadi lebih kompleks ya Kak sebenarnya Benar. dibandingkan KSWP. Betul, jadi dokumen yang dikeluarkan oleh DJP terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam satu periode tertentu. Nah, dasar hukumnya adalah di PM 8 tahun 2025 tentang pemberian layanan administrasi tertentu dalam rangka pelaksanaan sistem unit administrasi perpajakan yang mengatur tentang tata cara penerbitan SKF tadi. SKF. Nah Kak, terkait kan ada dua nih Kak, KSWP dan SKF. Ada yang sebenarnya SKF kalau dilihat lebih kompleks lagi ya Kak, karena tadi juga memperhitungkan adanya tunggakan atau tidak. Nah, layanan apa saja sih Kak yang membutuhkan SKF ini? Kalau SKF yang ini ya, yang umumnya yang diajukan oleh para wajib pajak kita itu dalam rangka misalnya ikut layanan pengadaan barang jasa, ya. Kemudian juga bisa juga karena mau melakukan perubahan metode pembukuan, kemudian juga ada untuk kegiatan impor, ekspor, atau misalnya beberapa layanan lain terkait dengan pemanfaatan fasilitas perpajakan. Betul. Jadi secara ketentuan, secara administrasi memang diminta wajib pajak itu mengajukan dulu yang namanya surat keterangan fiskal tadi, dan pengajuannya memang bisa dilakukan secara online ya melalui Kortex. Kortex. Nah, untuk di Kortex sendiri nih Kak, bagaimana sih cara pengajuannya untuk SKF ini? Terkait dengan pengajuan SKF ya di Kortex hampir sama dengan Hampir KSWP. sama. Tempatnya sama ya Kak sebenarnya. Menunya sama. Menunya sama, baik. Menunya hampir sama, yaitu di menu layanan wajib pajak, kemudian kita pilih layanan administrasi, kemudian kita pilih buat permohonan, dan ya, submenunya yaitu SKF Ya, di SKF. AS01. AS01 betul. Jadi hampir sama ya dengan KSPP, hanya bedanya dia milihnya itu nanti di SKF, surat keterangan fiskal, seperti itu Kak. Nah, oke. Jadi tata cara pengajuannya sebenarnya hampir mirip dengan KSWP ya Kak. Dan nanti secara sistem pun yang divalidasi yaitu yang Kak Ozi bilang tadi, data SPT apakah sudah lapor 2 tahun terakhir, kemudian apakah ada data tunggakan, Betul. baik badannya maupun Pribadinya atau pengurusnya ya, itu dipastikan juga sudah tidak ada masalah atau sudah tidak ada tunggakan lah ya, biar datanya bisa dianggap clear nih atau valid seperti itu. Jadi sama juga berarti nanti yang untuk dokumen SKF-nya bisa langsung di-download juga ya Kak? Sama persis. Jadi secara otomatis juga ya, Bisa sistem di-download menyelesaikan proses permohonan itu.
Baik. Ini sudah lumayan lebih mudah ya Kak dibanding sebelumnya, karena kawan pajak bisa langsung mendownload saat itu juga dokumen yang selama memenuhi persyaratan ya Kak. Selama memenuhi persyaratan bisa langsung mendownload dokumen KSWP maupun SKF-nya seperti itu. Jadi kawan pajak mungkin kalau pernah ya yang dulu pernah mengajukan SKF di zaman dulu nih sebelum Kortex kan, ajukan permohonan, kemudian nanti ada proses penelitian dari kantor pajak, kemudian baru keluar produknya ya. Betul. Sekarang tidak perlu menunggu lama, ajukan saat itu, kemudian untuk proses validasinya dilakukan oleh secara sistem. Kemudian kalau sudah valid semua, produknya langsung bisa di-download ya di dalam bentuk dokumen ya, PDF seperti itu. Dan juga bagi kawan pajak mungkin yang ini juga sering ditanyakan ya Kak, kalau misalnya mereka tidak sempat mendownload di tempat pada saat mengajukan itu, bisa juga di-download ulang di dokumennya. Nah, jadi di portal saya, dokumen saya bisa kawan pajak download kapanpun di situ. Betul, jadi seluruh dokumen perpajakan yang dihasilkan dari Kortex itu bisa kita download ulang ya di menu portal saya, dokumen saya ya paling atas. Paling atas, betul Kak. Nah, terakhir nih Kak, masa berlaku SKF itu berapa lama sih Kak? Kalau untuk jangka waktu SKF itu berlaku hanya 1 bulan. Kan? 1 bulan, sejak betul. tanggal diterbitkan. Jadi ketika kawan pajak membutuhkan lagi, harus ajukan lagi ya. Nah, dan dengan Kortex ini seharusnya tidak menjadi beban baru ya. Kalau butuh besok, ajukan sekarang. Bisa langsung hari jadi. Ini dapat dokumennya seperti itu kan. Baik Kak. Nah, terkait SKF dan KSWP tadi kita udah bahas banyak ya Kak nih. Jadi mulai dari tata cara pengajuan, persyaratannya. Semoga informasi yang kita bawakan hari ini bisa bermanfaat buat kawan pajak semua. Nah, untuk kawan pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut nanti bisa tanya-tanya di layanan WhatsApp KPP Pratama Makassar Utara, dan atau bagi kawan pajak yang mau request ya Kak terkait materi yang bisa kita bawakan di podcast, bisa nanti komen di bawah. Nanti komen, jangan lupa like-nya ya kawan pajak semua. Semoga materi kita pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih materinya Kak Wawan. Sama-sama Kak Ozi. Semoga bisa bermanfaat buat kawan pajak semua. Sampai jumpa kawan pajak di Sipakat Tahu podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.